Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Dituliskan, Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan memulai petualangan yang penuh pelajaran. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Ketika itu Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang dirahmati oleh Allah. Bahkan, dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah berfirman orang itu juga dikaruniai ilmu yang melimpah. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa pun bertanya kepada orang itu yang tidak lain adalah Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir pun menjawab bila Nabi Musa tidak akan sabar bersamanya. Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu." Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja, Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun, di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu. Sebab, hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkannya bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Cerita Nabi Khidir selanjutnya, saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk. Tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya, rumah tersebut miliki dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman. Sewaktu usia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih muda, beliau sudah meninggalkan kampung halamannya di Jilan, menuju perantauan mencari ilmu di kota Baghdad. Saat mau memasuki pintu gerbang kota Baghdad, tiba-tiba, ada Nabi Khidir yang datang menemuinya dan berkata, "Duduklah kamu di tempat ini, dan jangan beranjak sedikit pun, hingga aku datang kembali kemari." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tinggal di puing-puing kota Madain, Persia, selama 3 tahun. Pada tahun pertama, Nabi Khidir datang menemuinya lantas berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu ke sini." Pada tahun pertama beliau hanya makan dedaunan saja tanpa minum. Tahun kedua, beliau hanya minum saja tanpa makan, dan di tahun ketiga, beliau sudah bisa bertahan tanpa makan dan minum. Hingga suatu malam, ada suara yang menyuruhnya, "Hai Abdul Qadir, masuklah ke Baghdad." Maka esok harinya, beliau pun memasuki kota Baghdad. Saat Imam Al-Ghazali pulang kampung dan menyambangi madrasah tempat ia menimba ilmu, di sana ia disambut sang guru dan tiba-tiba angin besar memporak-porandakan madrasah tersebut. Sang guru pun kemudian meminta Imam Al-Ghazali menemui Nabi Khidir atas robohnya madrasah tersebut. Imam Al-Ghazali pun melakukan apa yang diperintahkan gurunya tersebut. Sebelum berangkat, sang guru memberikan petunjuk di mana Nabi Khidir. Sampai pada akhirnya, Imam Al-Ghazali menemukan kediaman Nabi Khidir.
Singkat cerita, Nabi Khidir kemudian menjawab pertanyaan dari Imam Al-Ghazali. Nabi Khidir menyampaikan jika angin tersebut datang untuk memperingatkan guru Imam Al-Ghazali, karena ia memiliki anak gadis yang waktunya menikah, tapi belum juga dinikahkan. Selain itu, Nabi Khidir juga memberikan petunjuk bahwa jodoh dari anak gurunya adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair merupakan seorang ulama karismatik yang sangat alim dan dikenal di seluruh dunia. Selain ulama yang alim, Mbah Mun adalah salah satu ulama yang terkenal dengan karomahnya. Ia disebut pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Kejadian itu terjadi ketika Mbah Mun menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Namun sekitar jam 11 siang Mbah Mun merasa ada yang memanggilnya di kuburan dekat pondok. Ternyata di dekat kuburan tersebut ada Nabi Khidir dengan berpakaian seperti petani. Nabi Khidir pun langsung mendoakan Mbah Mun lama sekali hingga akhirnya Nabi Khidir menghilang meninggalkan Mbah Mun. Di antara rintik hujan yang semakin deras, ada seseorang sudah tua yang lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Kholil. Syekhona Kholil segera memerintahkan santrinya untuk menyusul. Setelah lama ngobrol, Syekhona Kholil lalu pergi ke santrinya kembali, dan menanyakan siapa yang mau menggendong orang tua tersebut sampai ke rumahnya. Dan santri tadi yang menggendongnya, kini dengan penuh takdim santri tersebut langsung menggendongnya. Setelah santri dan kakek tua itu pergi, Syekhona Kholil lalu dawuh kepada santri yang lain, bahwa ilmu beliau telah dibawa pergi oleh santri yang menggendong orang tua tersebut. Ternyata yang digendong santri itu adalah Nabi Khidir, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muda yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Kholil Al-Bangkalan. Suatu ketika, Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Ada beberapa habib dan kiai yang berpakaian jubah lengkap dengan surbannya yang juga hadir, ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika orang-orang banyak berkumpul, dan bahkan ada yang datang mulai subuh, maka datanglah seorang pemuda yang berpakaian nyentrik. Orang-orang tidak mempedulikannya, karena semua yang berdatangan berpakaian sopan dan menutup aurat. Ketika pemuda itu bertemu dengan Kiai Hamid, dan ingin mencium tangan beliau, namun Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya, dan justru Kiai Hamid yang ingin mencium tangan pemuda tersebut. Kemudian pemuda itu ganti pakaian kotor yang dibawanya. Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Kiai Hamid sampai waktu zuhur. Setelah itu langsung pergi. Seusai sholat zuhur ada tamu yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Kiai Hamid langsung menjawab, bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Ciri Nabi Khidir yang dipelajari umat muslim, antara lain, memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang, panjang tangannya lebih panjang sebelah, jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang. Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang, ketika berjalan sering menggunakan tongkat, sangat menyukai pakaian berwarna hijau.